Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan yang istimewa adalah nikmat berjalan di atas sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengapa nama Allah disebut dengan Al-Husna, sehingga kita mengenal Asma'ul Husna. Dua kalimat yang sudah menjadi satu bagian. Asma'ul Husna. Pernahkah kita bertanya, kenapa nama-nama Allah disifati dengan Al-Husna? Kenapa tidak dikatakan saja Asma'ullah? Kan tapi kenapa ditambah dengan kalimat Al-Husna? Asma'ul Husna. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nama-nama tersebut disifati oleh Allah dengan Al-Husna. Yang demikian itu terdapat dalam 4 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 180. Qala Allah azza wa jalla, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Fad'uuhu biha, maka serulah Allah, ibadatilah Allah dengan nama-nama tersebut. Dan biarkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah, mereka akan dibalas sesuai atau terhadap apa yang mereka lakukan. Itu dalam surah Al-A'raf. Dalam surat Al-Isra ayat 110, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah, serulah Allah, ibadatilah Allah, atau seru dan ibadatilah Ar-Rahman. Nama apa saja yang kalian seru, maka Allah memiliki Asma'ul Husna. Kemudian dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki Asma'ul Husna. Di dalam surah Al-Hasyr ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang
Maha mencipta. Al-Bari' yang mengadakan. Al-Musawwir yang membentuk rupa. Dia memiliki Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah Al-Aziz yang maha mulia, Al-Hakim yang maha bijaksana. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Itulah 4 ayat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di dalamnya nama Allah yang disifati dengan Al-Husna. Kenapa nama Allah disifati dengan Al-Husna? Ketahuilah para pemirsa rahimakumullah, karena nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang terbaik. Karena Al-Husna artinya ahsanu syai', suatu yang terbaik. Tidak ada suatu yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih indah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jamak dari ismut tafdil, al-ahsan, yang terbaik. Yang terbaik. Al-asma'ul husna. Kenapa demikian para pemirsa rahimakumullah? Karena nama Allah Subhanahu wa taala nama yang mengandung seluruh makna kebaikan. Tidak ada yang lebih baik dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang mengandung seluruh kebaikan dari seluruh sisi dan seluruh makna. Yang demikian itu karena nama Allah Subhanahu wa taala mengandung makna yang makna tersebut merupakan seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Tabaraka wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Jadi kenapa nama Allah Subhanahu wa taala disifat dengan Al-Husna? Karena nama Allah Subhanahu wa taala mengandung makna, dan makna tersebut merupakan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah secara mutlak. Dan sifat tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh. Dan Allah memiliki mathalul a'la, yaitu sifat-sifat yang sempurna, sifat yang paling sempurna. Fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Artinya tidak ada yang memiliki sifat yang lebih sempurna dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Bahkan jelaskan oleh para ulama, apapun yang kita ungkapkan untuk menjelaskan makna dari kesempurnaan dan keindahan dan kebaikan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semua hal itu belumlah mampu untuk mengungkapkan dan menjelaskan hakikat dari kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi semua hal itu adalah hanya menjelaskan, untuk memberikan penjelasan, pendekatan, sehingga kita bisa memahami. Adapun apa yang kita jelaskan kemudian kita mengira itu telah mengandung makna seluruh kesempurnaan yang terkandung dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka sungguh itu tidak akan mungkin. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kesimpulannya, bahwa kenapa nama Allah disifati dengan Al-Husna? Karena nama Allah Subhanahu wa taala
mengandung makna, dan makna tersebut merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita katakan, dan itu yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwa setiap nama menjelaskan atau mengandung sifat. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat. Ikhwatal lima rahimakumullah. Oleh karena itu, kita mengenal dan mengetahui 99 Asmaul Husna. Ya. Maka seluruh nama tersebut mengandung makna yang sempurna, dan makna yang sempurna itu merupakan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha sempurna. Oleh karena itu, tidak ada dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menjelaskan makna, atau kalimat atau nama yang baku, dalam artian tidak mengandung makna sama sekali. Itu tentu tidak ada di dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun akan mendapatkan bahwa nama-nama tersebut bukan sekedar nama saja, akan tapi merupakan sifat. Ya. Bukan sekedar nama, tapi adalah sifat. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Hayy, maka Al-Hayyu yang artinya bahasa kita yang maha hidup, itu adalah di antara Asmaul Husna. Kenapa dinamakan Asmaul Husna? Karena Al-Hayyu yang maha hidup menunjukkan kepada Al-Hayatul Kamilah, menunjukkan kepada sifat kehidupan yang maha sempurna. Kehidupan yang tidak didahului oleh yang tidak ada dan tidak akan diakhiri oleh fana. Kehidupan yang azali abadi. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Dan sebagai contoh dari nama-nama yang lain, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Alim, yang maha berilmu. Kenapa dinamakan Al-Alim? Salah satu dari Asmaul Husna, karena Al-Alim mengandung makna yaitu al-ilmu, ilmu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang luas, ilmu yang sempurna, ilmu yang tidak didahului oleh kejahilan, dan ilmu yang tidak akan diakhiri oleh lupa atau sirna. Ilmu yang mencakup segala sesuatu, mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dan belum terjadi. Bila hal itu terjadi, Allah mengetahui kapan hal itu terjadi dan di mana dan bagaimana sifatnya. Jadi ilmu Allah yang maha luas. Di antara nama Allah As-Sami', yang maha mendengar. Kenapa dinamakan As-Sami' di antara Asmaul Husna? Karena As-Sami' yang berarti maha mendengar, berarti yang demikian itu mengandung makna As-Sam'u, yaitu Allah yang memiliki sifat As-Sam'u. Dan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh pendengaran yang meliputi seluruh suara. Tidak ada yang tersembunyi ya dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman,
para pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, wajib kita mengimani dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kenapa demikian? Karena nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna. Berarti seluruh dari nama-nama 99 nama Al-Asmaul Husna yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, semuanya menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang makna yang kita utarakan tadi. Kata beliau, Asma'ur Rabbi Tabaraka wa ta'ala kullu asma'u madhin. Bahwa nama-nama Allah Rabb semuanya adalah asma'u madhin, nama-nama yang mengandung pujian. Walau kanat alfadhan mujarradatan la ma'aniya laha lam tadulla 'ala al-madhi. Seandainya nama-nama Allah itu hanya sekedar lafaz, ya, kalimat-kalimat yang kosong dari makna, tentu tidak menunjukkan kepada pujian, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mensifati nama tersebut bil husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka serulah Allah, memohonlah kepada Allah, berdoalah kepada dengan nama-nama tersebut. Jadi nama Allah bukan sekedar kesempurnaan nama tersebut, keindahan nama tersebut bukan sekedar, ya, ditinjau dari lafaz-lafaznya, dari kalimat-kalimatnya, akan tapi ditinjau dari lafaz dari nama tersebut dan makna yang sempurna yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah dan yang mengandung seluruh makna pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, disebutkan dalam kitab tafsir bahwa tatkala sebagian orang Arab, ya, Arab Badui, yang tentunya mereka memiliki bahasa Arab, ya, yang memahami makna dari kalimat dan susunan bahasa Arab tersebut. Tatkala salah seorang mereka mendengar seorang membaca was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu ghafurur rahim, maka dia mengatakan ini bukan perkataan Allah. Dan ayat tersebut dijelaskan bahwa yang mencuri laki-laki dan wanita maka potong kedua tangannya sebagai balasan, ya, terhadap perbuatan mereka dan ancaman atau sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang membaca tersebut mengakhiri ayat dengan menyebutkan nama Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata orang Arab tersebut, Arab Badui tersebut mengatakan, ini bukan perkataan Allah. Kenapa demikian? Karena akhir ayat tersebut menjelaskan bahwa wallahu ghafurur rahim. Sementara ayat yang sebelumnya menjelaskan ancaman dan sanksi kepada orang yang mencuri. Sehingga kata Arab Badui tersebut, tatkala ditanya, apa kamu mendustakan ayat Allah, firman Allah? Kata dia, tidak. Walakin laisa hadza bi kalamillah, tapi bukan ini perkataan Allah. Ya. Fa'ada ila hifdhi. Lalu orang tersebut, ya, kembali mereview, yaitu hafalannya. Kemudian membaca dengan bacaan yang benar, mengakhiri ayat tersebut dengan bacaan wallahu azizun hakim. Allah yang Maha Aziz, perkasa dan bijaksana. Qala al-a'rabi, maka orang Arab Badui tersebut mengatakan, sadaqta, benar. Azza fa hakama fa qata.
Allah yang maha perkasa, maha agung, maha mulia, fahakama, kemudian memutuskan, faqata, maka Allah perintahkan untuk memotong kedua tangan ya pencuri tersebut, baik dari kalangan laki atau wanita. Lihat, subhanallah, bagaimana korelasi antara akhir ayat dengan permasalahan yang terdapat dalam ayat tersebut. Karena tidak sesuai tatkala orang tersebut membaca wallahu ghafurur rahim, tidak sesuai dengan ya awal ayat. Allah perintahkan untuk memotong kedua tangan ya pencuri tersebut. Memotong tangan pencuri. Ya. Lalu seandainya ya benar apa yang dibaca bahwa Allahu Ghafurur Rahim, Allah yang maha pengampun dan maha penyayang, tentu tidak akan dipotong kedua tangan atau tidak akan dipotong tangan dari pencuri tersebut. Ya. Karena Allah Ghafur, mengampuni, Rahim, menyayangi. Berarti bila Allah mengampuni dan menyayanginya, merahmatinya, maka tidak akan dipotong ya tangan pencuri tersebut. Maka dari sini kita memahami bahwa Asma'ullah Al-Husna disifati dengan Al-Husna karena nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna. Bahkan makna tersebut memiliki korelasi hubungan yang erat dengan awal dari ayat yang terdapat di dalam surah-surah Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat-ayat tersebut dengan menyebutkan nama-namanya, baik satu nama atau lebih dari satu nama, yang semua itu menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Dari apa yang diutarakan tadi kita memahami begitu pentingnya kita memahami ya makna dari Asmaul Husna. Yang pengetahuan kita tentang hal itu akan menanamkan dalam diri kita keimanan dan keyakinan, pengagungan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita berdoa, kita akan memperhatikan ya dan menyesuaikan permohonan kita dengan doa atau doa yang kita panjatkan, kita sesuaikan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada makna permohonan kita tersebut. Sebagai contoh, tatkala kita memohon keampunan, maka hendaklah kita bertawassul dengan nama Allah, yaitu Al-Ghafur Ar-Rahim At-Tawwab. Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang dan menerima taubat. Karena itulah yang cocok dengan permohonan kita. Karena Allah yang mengampuni dosa, Allah yang merahmati hambanya, Allah yang menerima taubatnya. Tatkala kita meminta ilmu, mohon ilmu kepada Allah, dibukakan pintu ilmu kepada kita, maka kita memohon kepada Ya Fattah, Ya Alim, iftah alayya wa 'allimni ma yanfa'uni. Bukakanlah pintu-pintu ilmu kepadaku dan ajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tatkala kita ingin mendapatkan kemudahan atau ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang baik, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah, Ya Razzaq, urzuqni, Ya Wasi', Ya Wasi', Ya Ghani, Ya Wahhab, Ya Habli, warzuqni, berikanlah karunia kepadaku, berikanlah rezeki kepadaku. Itulah yang dinamakan dengan at-tawassul bi asma'illahil husna. Dan kalau kita perhatikan doa-doa para anbiya ya di dalam Al-Qur'an, kita akan mendapatkan bagaimana mereka bertawassul dengan nama-nama Allah untuk mendapatkan hajat dan permohonan mereka.
Kenapa demikian? Karena mereka memahami bahwa nama-nama tersebut nama yang mengandung sifat yang sempurna, bukan sekedar nama yang kosong tanpa makna. Kita mendapatkan sebagai contoh dalam Al-Quran doa para anbiya, ya, mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Begitu juga di antara doa ahlul iman, orang-orang yang beriman, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Rabb kami beriman kepadamu, faghfir lana, ampunilah dosa kami, warhamna, dan rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, sesungguhnya engkau zat yang maha mulia, yang memiliki rahmat, yang mengampuni, yang menyayangi hambanya. Begitu seterusnya. Kesimpulannya para pemirsa rahimakumullah, bahwa kita harus memahami makna dari Asmaul Husna tersebut. Bila seorang memahami Asmaul Husna, maka yang demikian itu akan menjelaskan kepadanya bahwa Allah yang dia puji, Allah yang dia sanjung, Allah tempat dia memohon, Allah tempat dia memanjatkan seluruh hajat dan keperluannya, memiliki Asmaul Husna, dan setiap nama tersebut menunjukkan kepada makna, dan makna itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita imani. Wajib kita imani. Ya. Bukan makna atau bukan nama yang hampa dari makna, tapi nama yang mengandung makna yang mulia, yang sempurna, itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sifat Allah itu banyak. Karena setiap nama menunjukkan kepada sifat. Dan itu wajib kita imani dan kita yakini sebagaimana yang tertera di dalam dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin.